yang paling penting dalam diri setiap murid yang harus diusahakan oleh Pelangi Kristus adalah murid berproses dengan sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Artinya apa? Bagaimana Pelangi Kristus menolong setiap murid supaya mereka bisa berproses di mana Roh Kudus sebagai roh kebenaran in charge dalam diri mereka. Shalom Sobat Berkat, selamat datang kembali di podcast Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Di sesi program Sekolah Teologi Pelangi Kristus, perkenalkan saya Meliana. Minggu lalu kita sudah membahas sinergi antara orang tua di Pelangi Kristus melalui program TPKF, dan kali ini kita akan sekali lagi membahas sinergi namun antara guru dan anak dan juga orang tua ya sebagai mitra. Nah, kali ini sudah ada sosok yang sangat tepat untuk dialog kita hari ini, yaitu Ibu Magdalena Pranata, pendiri dari Sekolah Pelangi Kristus. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Bapak dan semua yang menyaksikan tayangan podcast Berkat. God be with us. Ya, berbicara mengenai relasi ya Bu ya, bisa jadi di beberapa sekolah itu ada relasi yang antara guru dengan murid itu tidak baik atau renggang, di mana mungkin guru merasa punya power gitu ya, berotoritas, kemudian dia tidak bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan anak, atau juga sebaliknya anak itu bisa jadi tidak menghormati guru karena merasa tidak dimengerti gitu ya, atau orang tua yang mungkin punya keinginan, punya harapan sehingga memaksakan keinginan itu kepada anak. Nah, terkait dengan realitas semacam itu, Pelangi Kristus melihat situasi tersebut dan memiliki satu program yang disebut dengan Dialog 3-in-1. Ya, namanya unik ya Bu ya. Nah, dari nama itu Dialog 3-in-1, bisakah Ibu menceritakan bahwa ada tiga pilar utama yang terlibat dalam dialog ini, dan mengapa sih formasi segitiga ini ya dinilai paling efektif untuk mengevaluasi ataupun juga mendampingi untuk perkembangan anak? Baik, silakan Bu. Guru Meliana, saya senang ya dengan pertanyaan ini. Dan sebelum saya mencoba menjelaskan, apakah bagi Guru Meliana Dialog 3-in-1 ini sangat penting dan harus ada? Ya, sebagai guru saya pribadi merasa bahwa ya program ini sangat penting karena kesempatan ya Bu ya, bisa bertemu. Kalau sehari-hari kan ketemunya dengan anak. Nah, ini momen untuk bisa ketemu tidak dengan anak tapi juga dengan orang tuanya. Begitu. Baik. Jadi Guru Meliana ini mewakili guru-guru untuk sepakat bahwa Dialog 3-in-1 ini one of the most important process. Ya, benar Bu. Baik. Sebenarnya lahirnya Dialog 3-in-1 itu satu di antara beberapa program yang akhirnya saya melihat itu perlu dilakukan pada waktu saya sedang menyelesaikan studi S3 saya di STT saat saya mengambil leadership dan pelayanan anak. Apa yang muncul di dalam pemikiran saya? Pertama begini, di antara 4 pilar Pelangi Kristus, pilar pertama apa? Kurikulum. Kurikulum yang keempat. Yang pertama. Kurikulum yang ketiga. Yang pertama motivasi. Apa? Motivasi yang keempat. Yang keempat. Proses. Terima kasih. Proses ya. Jadi pada waktu itu saya meyakini Tuhan sedang memberitahu sesuatu kepada saya, bahwa yang paling penting dalam diri setiap murid yang harus diusahakan oleh Pelangi Kristus adalah murid berproses dengan sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Artinya apa? Bagaimana Pelangi Kristus menolong setiap murid supaya mereka bisa berproses di mana Roh Kudus sebagai roh kebenaran in charge
dalam diri mereka. Waktu mereka belajar mandiri atau waktu mereka dalam discipleship class, dalam kelompok, bagaimana Pelangi Kristus dengan penuh tanggung jawab mengusahakan, mengupayakan supaya proses itu proses yang bersih. Artinya begini, bersih itu artinya tidak boleh dihambat oleh kesalahan orang tua maupun guru di dalam menolong anak dalam proses belajar. Karena setiap anak itu diciptakan unik. Terus bagaimana guru memastikan proses murid belajar kebenaran Tuhan di Pelangi Kristus, di mana Roh Kudus in charge, itu adalah proses yang bersih. Dalam pengertian bersih itu artinya tidak boleh ada batu sandungan yang dibuat oleh guru waktu guru menolong anak belajar dengan pendekatan yang salah, pendekatan yang tidak cocok dengan keunikan anak. Yang tahu persis setiap anak, gaya dia belajar, apa yang ada dalam kompetensi yang sudah Tuhan taruh dalam dirinya yang disebut dengan talenta, kemudian cara berpikirnya, pendekatan dia belajar, semua yang tahu persis adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang merajut sejak dalam kandungan. Tuhan yang menciptakan mereka. Lalu kita ini dalam tanda petik mengusahakan sebuah proses belajar, tapi kita ini dalam tanda petik ya, sok tahu, gitu, menganggap ini ya nak belajarnya ini ya nak belajarnya itu. Tapi anak sendiri punya hal-hal yang unik yang kita tidak tahu kalau anak tidak mengatakannya. Nah, memang anak itu baru bisa mengatakannya ketika dia sudah berusia 10 tahun. Mengatakan dengan persis apa yang ada dalam pikirannya, ada dalam perasaannya. Di bawah itu mereka akan mengatakan dengan apa yang mereka lakukan. Respon mereka, refleksi mereka dalam bentuk-bentuk yang kita tangkap. Ya kan? Karena mereka belum bisa menarasikan secara utuh apa yang mereka pikirkan. Satu contoh. Ketika saya menolong anak-anak ini, ada anak itu pinjam bolpennya. Silakan Bu. Kalau belajar di kelas saya itu selalu muter-muter bolpen. Sampai sekarang saya tidak bisa muter bolpen. Tapi anak itu bisa muter begitu. Nah, pada waktu saya melihat anak ini sambil saya mengajar, tiba-tiba ada perasaan saya kok sedikit terganggu. Tapi pada waktu saya memikirkan anak itu, saya mau ngomong nih, suruh diam. Tuhan tuh mengingatkan saya. Kenapa kamu mau menyuruh anak itu diam? Kalau dia diam begini, mungkin otaknya akan berhenti juga ikut diam. Itu kayak Tuhan itu memberitahu saya. Waktu itu belum ada yang namanya multi intelligence yang seperti hari ini. Kan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya Pelangi Kristus umurnya sudah 30 loh ya. Yeah. Jadi waktu Tuhan memberikan wisdom itu, saya baru menyadari mungkin anak itu butuh muter-muter bolpennya supaya otaknya bergerak. Saya tanya sama dia, nak, apakah ini membantu kamu untuk konsentrasi? Iya, oke. Berarti yang harus tidak boleh terganggu kan saya, mau anaknya tidak terganggu. Jadi dari situ lalu saya memikirkan setiap anak itu punya cara belajar dia. Jadi kalau anak itu mau berdiri, mau duduk, sebetulnya harus kita bebaskan sebenarnya. Kalau itu menolong dia untuk bisa fokus. Kan tidak harus duduk manis itu bagus. Saya masih ingat dulu saya waktu masih SD ini yang bilang mama saya. SD itu saya suka setelah saya mengerjakan tugas itu saya mesti masuk di bawah kolong meja dari belakang, ya pokoknya dari duduk saya itu saya akan berosot masuk di bawah meja sampai ke depan. Terus saya akan liatin kerjanya teman-teman saya. Terus saya bisa bilang, oh gini gitu. Itu inisiatif sendiri. Nanti waktu saya sudah agak besar, saya baru tahu, oh
Maksudnya agak besar tuh setelah saya lulus SMA, saya baru tahu ternyata saya bisa betah di kelas karena saya melakukan aktivitas yang membahagiakan saya, tapi saya tidak ganggu kan, karena teman saya tidak selesai itu saya ajarin, oh gini gitu, untuk kelas SD katanya mama saya, karena gurunya itu lapor sama mama saya, ini loh Magdalena ini suka berusut di bawah, kan badan saya kecil ya, bisa berusut, saya juga baru tahu ya, gitu. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan itu memberitahu saya. Tugasmu ya menolong anak belajar terbaiknya dia. But how do you know? Nah, itu yang pertama. Kalau kita memang ingin proses belajar anak itu betul-betul bersih, Roh Kudus bisa memberi kepada mereka proses sampai fokusnya apa? Ingat enggak? Pilar kedua, fokusnya wisdom. Sampai mereka tuh bukannya know, understand, tapi mereka bisa mengerti bagaimana melakukannya dengan nilai-nilai Tuhan. Proses ini harus kita buat. Sebab waktu anak belajar itu belajarnya seneng, belajarnya itu nikmat, enjoy, belajarnya itu bisa dapat ide, bisa kreatif, karena yang belajar anak. Selama ini kan sekolah-sekolah kebanyakan guru ngajarin anak. Yang betul anak belajar, yang memfasilitasi guru. Kalau dia masih kecil, anak PAUD, TKA, TKB itu ditolong untuk terbentuk gaya belajar terbaik sesuai dengan desainnya Tuhan. Maka peranan guru sangat banyak untuk memfasilitasi itu. Ya kan? Tapi begitu sudah masuk SD, mulai dia bisa baca sendiri, bisa dia tanya. Maka dialog 3-in-1 itu sebenarnya memberikan kesempatan pada orang tua dan guru untuk katakan pada otak dan hati kita, dengerin, anak ini punya hak untuk mendapatkan proses belajar terbaik dari guru aku, di mana Roh Kudus akan menolong. Jadi ini proses yang sangat-sangat penting. Gurunya sadar, tidak boleh sok tahu, orang tua apalagi. Tidak boleh berpikir bahwa ini anak pertama 2, 3 dulu gitu, sekarang juga sama. Semua bersama-sama mau mendengarkan. Nah, anak itu berbicara dengan dua hal. Melalui apa? Biasanya anak itu kalau mau tahu sesuatu dia biasanya apa? Bertanya. Jadi dalam dialog 3-in-1 itu kita beri kesempatan anak banyak bertanya. Karena dari bertanya itu kita bisa tahu apa yang diharapkan. Jadi bukan kita yang tanya anak menjawab, itu salah satu. Tapi yang paling penting anak itu harus bisa bertanya. Ketika dia bertanya, kita bisa tahu jalan pikirannya. Karena begini, anak di bawah umur 10 tahun, dia menarasikan yang di pikirannya melalui bertanya. Nah, orang tua dan guru perlu menangkap. Dia tanyanya, jadi anak kecil kalau bertanya, sebetulnya di balik pertanyaan ada pertanyaan lain yang dia tidak bisa ngomong, betul kan? Nah, waktu itu guru dan orang tua bersama-sama memikirkan. Jadi anak tuh tahu bahwa ternyata aku ini berharga. Bukan cuma ngomong tok, nak kamu berharga. Tapi dia tahu bahwa proses belajarku yang terbaik itu guru dan orang tua ini sekarang concern. Mau tahu, mau mikir. Nah, hari ini papa mama yang sibuk bela-belain mau ketemu 1 jam khusus untuk kamu. Walaupun nanti saudaranya ada, kan tidak boleh bareng-bareng, harus masing-masing, harus sendiri. Kita pastikan. Dan orang tua 1 tahun 1 kali runding sama guru bagaimana menolong anak, sungguh-sungguh mengalami. Nah, katakanlah namanya misalnya Yulia, atau namanya Naomi, atau namanya Nathan. Nah, Yulia, ini adalah hari yang guru dan orang tua merasa sangat penting karena Tuhan ingin kamu bisa belajar dengan yang terbaik sesuai apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu. Di Pelangi Kristus tidak ada anak pintar, tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang berharga. Jadi kalimat itu harus muncul. Kamu dikasihi Tuhan, kamu dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kamu sangat baik dan ditebus oleh Kristus. Namun, karena kita semua sudah berdosa, nah CFRC-nya masuk. Ya.
maka ada hambatan-hambatan yang muncul dalam dirimu yang membuat proses belajar itu tidak bisa berjalan dengan terbaik. Di sisi satu Tuhan memberi yang baik, di sisi satu respon dari dirimu yang kurang baik, kurang serius bisa terjadi. Nah, tentu saja bahasa kita harus bahasa sesuai umur anak ya. Sekarang kesempatan kamu boleh bertanya apa saja yang menolong kami, bisa menolong kamu belajar yang terbaik. Sebelumnya Bu Guru Meliana minta maaf ya Naomi, kalau waktu menjadi guru sahabat kadang-kadang kamu merasa kok gak gitu ya maksudku, ya kan? Sekarang saatnya kamu bertanya, kenapa Guru Meli begini? Kenapa kok ada aturan sekolah begitu? Kenapa mama begini? Kenapa papa begitu? Kamu boleh tanya. Nah, tujuannya apa? Supaya kami tahu kenapa kamu kok rodok males misalnya ya. Disuruh melakukan ya, tapi tidak dikerjain. Tugas mesti diingetin. Atau apa saja yang spesifik hambatan anak ini kita bahas. Tapi bukan dalam rangka memberitahu kamu kok gitu, bukan. Kami ingin menolong kamu supaya kamu menyelesaikan tugas tepat. Tapi dalam beberapa tugas, ada 5 tugas, kamu terlambat itu 4 kali. Boleh enggak kami diberitahu supaya kami bisa membantu kamu. Jadi harus spesifik. Maka kenapa dulu tuh orang tua harus membantu mengisi checklist tentang kebiasaan belajar anak, di rumah bagaimana. Supaya waktu dialog 3 in 1, guru tuh punya modal, orang tua juga baru menemukan, iya, aku ingat loh, dulu umur 3, anak ini suka manjat tangga, tidak pernah berhenti. Terus di kelas kalau ngerjain PACE kan harus duduk rapi, berhenti, tidak bisa bergerak seperti waktu di TK atau di PAUD. Jadi perubahan yang mewajibkan. Kenapa kok anak duduk diem? Sebab teman waktu belajar lihat kamu bergerak-gerak tergoda untuk ikut bergerak-gerak. Jadi 40 menit ya nak, kalau lebih kecil lagi 35 menit ya nak, kamu bisa enggak fokus. Kalau untuk fokus itu kamu butuh berdiri, Guru Meli. Nah, di waktu dia boleh enggak aku mengerjakan PACE berdiri? Kan bisa tanya gitu anaknya, mau bertanya apa saja. Nah, bila itu menolong kamu bisa belajar lebih fokus, boleh. 15 menit berdiri, 10 menit duduk, kamu mau bergerak-gerak boleh. Tapi katanya Bu Guru kalau bergerak-gerak teman di sebelah juga nanti terganggu. Kamu izin, saya mau keluar mau bergerak-gerak supaya saya di dalam tidak ngantuk. Jadi di dalam dialog 3 in 1 itu kita bisa ngerti. Dulu kita anggap anak ini kok gak nurut ya, diberitahu ganggu terus. Ada murid yang suka nendangi mejanya temennya, ada tek pelan-pelan tapi karena kalau keras ditangi guru toh, temennya ya, lalu mungkin ada yang surat-suratan ya, nah, kirim surat atau menjatuhkan eraser supaya bisa bergerak, erasernya dijatuhkan supaya dia bisa bergerak, gini loh tujuannya ya kan. Terus dia lama-lama di scoring station supaya dia bisa bergerak. Dan dia sudah tahu bapaknya, tapi dia kepengen aneh-aneh sedikit. Nah, yang begini-begini itu ketika anak diberitahu bahwa itu bukan berdosa. Kasihan anak-anak itu merasa, kalau saya begini mungkin saya salah ini. Sehingga dia melakukannya tidak dengan senang ya. Padahal kalau anak belajar senang, sistem otak bekerjanya itu bisa maksimal. Ya kan, kita sudah belajar sedikit tentang neuroscience. Jadi dalam dialog 3 in 1, itu guru dan orang tua tugas pertama adalah mendengar. Mendengar anak melalui dia bertanya, atau kita memberikan satu pertanyaan yang membuat anak itu mau menjawab dan menyambungnya yang pas. Kadang-kadang nggak relevan. Aku nggak gitu kok, misalnya gitu dalam hati. Atau takut. Saya kalau ngomong sungguhan, nanti saya dimarahi di rumah. Misalnya dia bilang, saya itu kalau di rumah belajar gini gitu, papa begini, mama begitu misalnya. Terus orang tua sudah pesen, awas ya. Nggak boleh ngomong yang macam-macam, jangan bikin malu orang tua. Jadi yang begini-begini ini orang tua memang perlu diberitahu. Kalau orang tua ada kekurangannya, tidak perlu merasa malu. Kita ini kan keluarga, nggak ada yang sempurna kok. Ya kan? Misalnya gini,
Memang papa asli enggak pernah ada waktu untuk ngajarin anak. Padahal anak ini kalau papanya ngajarin itu lebih ngerti daripada mamanya. Ini misal, ya kan? Tapi kalau ngomong gini, maaf ya, kalau papa memberitahu aku tentang pelajaran math, papa tuh jelasinnya lebih paham. Kalau mama kok ruwet ya, misalnya, mamanya enggak boleh merasa dipermalukan. Termasuk guru, kan di Pelangi Kristus tuh anak boleh memilih guru sahabat. Yeah. Ada guru sahabat yang merasa saya kok nggak ada yang milih ya kan, terus merasa nggak enak. Lalu tanya Bu Magda, ini sistemnya kan dibentuk dari dulu tapi melalui proses. Kenapa kok anak yang milih? Harusnya ditentukan aja. Kadang-kadang ada yang berpikir begitu. Saya mengatakan di dalam proses belajar anak relation dan communication, anak itu harus ada rasa trust dan respect. Jadi harus milih. Kenapa? Karena ya bukan berarti kalau saya tidak memilih guru A, saya tidak suka sama guru B, bukan. Tapi karena saya merasa nyambung, kan boleh toh? Saya nyambung sama guru Meli. Jadi kalau yang guru Meli ada cukup banyak, guru Meli akan bertanya, nak, Jonathan, guru Meli senang menolong kamu. Tapi andai kata ada guru lain yang juga bisa kamu merasa senang dan nyaman ditolong, apakah kamu mau? Guru Meli ini sudah diminta menjadi guru sahabat 8 orang, ya kan? Guru Meli senang, cuma nanti waktunya jadi sedikit-sedikit. Nggak mau, aku sama guru Meli aja. Oke, coba guru Meli terima. Jadi satu-satu diajak ngomong. Tidak boleh pihak lain yang menarik. Kamu sama saya tidak ada murid, tak boleh kan? Atau ngasih kode-kode gitu ya. Jadi mengapa guru sahabat itu murid Pelangi Kristus yang memilih? Karena itu tadi ada 2 unsur tadi apa? Anak harus punya rasa apa? Trust dan respect. Dan itu yang harus dibangun di dalam dialog 3 in 1. Jadi suasananya itu akan harusnya menjadi kesempatan anak. Ada encourage, ada semangat, seneng, kan didoakan pribadi. Aku ternyata sendiri, kali ini tidak dibandingkan Koko sama Meme, kan tidak ada. Saya sendiri, papaku yang sibuk sekarang punya waktu. Dan kadang-kadang anak merasa ada senengnya ya, karena bisa merasa dirinya penting. Dan itu penting, tidak apa-apa, boleh. Tentu saja untuk anak yang kecil ini lebih sulit, karena anak tidak bisa menarasikan dirinya. Yang sudah lebih besar, pendekatannya memang harus memakai bahasa anak-anak. Jadi ada orang tua yang gini, daripada salah omong aku diem aja, ada yang gitu ya, sudah dipesen, tidak boleh ngomong, mah jangan ngomong yang salah loh ya, nanti anaknya tidak berani ngomong. Jadi ada orang tua yang diem. Jadi kita perlu pada waktu pertemuan guru dengan orang tua, perlu dijelaskan lagi dan lagi dan lagi what is dialog 3 in 1. Karena pertemuan TMP ya, TPM ya, waktu TPM itu kan orang tua ketemu sama guru. Nah, termasuk dijelaskan ini. Supaya nanti waktu bulan September 1 bulan full itu ada waktu khusus untuk ini, orang tua itu bisa sejalan sama kita. Gitu. Saya kira hal yang penting tentang dialog 3 in 1 seperti itu. Dan kenapa saya katakan itu saya menemukan, saya merasa bahagia sekali, karena orang tua, guru, dan murid. Prosesnya memang 3 ini kok. Loh kok enggak pernah ngomong, gimana bisa sehati? Gimana bisa yang terbaik? Gimana bisa peka kepada kehendak Tuhan untuk anak kita? Begitu. Proses yang sangat penting ya Bu ya, karena hanya 1 tahun sekali, jadi benar-benar dialog 3 in 1 ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan desain awalnya, di mana ini momennya anak gitu ya Bu ya. Betul. Untuk bisa
menceritakan apa yang ada di dalam hatinya. Untuk anak-anak yang dewasa dia bisa bertanya, dan dari pertanyaan itu kita guru dan orang tua belajar untuk mendengarkan, mencari tahu apa yang mungkin menjadi permasalahan mereka, dan kita itu bersama-sama datang sama Tuhan minta tolong bagaimana caranya menolong anak, mendampingi anak itu untuk mencapai ya performance yang terbaik, proses belajar yang terbaik. Wah, benar-benar. Terutama ini Bu Guru Meliana, kalau itu memang murid baru naik jenjang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, atau memang sudah berganti guru sahabat. Tadi membangun trust and respect. Jadi ini sangat penting untuk guru dibantu. Sebelum gini, ingat sudah proses ini, mulai Juli, Agustus, 1,5 bulan ya kan. Di September ini anak sudah mulai bisa merasakan guru baruku, ya kan, teman-temanku yang baru, learning centernya berbeda. Jadi ini momen ini kita sudah putuskan September itu waktu yang terbaik, dan orang tua sudah tahu sehingga nggak boleh bilang ada kesibukan karena setiap tahun pasti bulan September, dan setiap guru juga sudah memberitahukan kepada orang tua kemungkinan topik sekitar ini yang akan kami sampaikan, karena kami melihat kesulitannya kalau ngerjain PACE Science misalnya, dia semangat sekali, tapi kalau ngerjain PACE Social Studies itu kok seperti tidur anaknya, dipanggil bolak-balik. Jadi kita memberitahu ini fenomenanya, gitu. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Bu Magda bisa menceritakan ini mungkin berdasarkan pengalaman atau mungkin teringat begitu ya, bagaimana dialog 3-in-1 ini tetap bisa berlanjut ya Bu ya, kan dari pertemuan itu bagaimana setelah ada pembicaraan itu tetap bisa berlanjut secara efektif, mungkin dampak signifikan yang terlihat dari anak setelah dialog 3-in-1 ini. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang tugasnya prinsipal untuk mengkolek semua laporan 3-in-1. Jadi laporan 3-in-1 itu kan formatnya sudah dilakukan bertahun-tahun. Kalau perlu itu direvisi, ditambahkan sesuai dengan temuan-temuan guru. Lalu kepala sekolah perlu melakukan namanya monitoring. Sudah dilakukan belum? Apa yang disampaikan oleh anak sudah ditindaklanjuti belum? Jangan sampai anak berpikir percuma. Aku ngomong ya tahun depan ya gitu lagi. Jadi gimana? Diam aja anaknya. Nah, jadi itu harus dihindarkan. Tidak di follow up itu tidak boleh terjadi. Kapan ya momennya? 1 bulan setelah dialog 3-in-1. Ketika guru sahabat sudah mendapatkan masukan dari prinsipal, dikonfirmasi dengan anak. Minimum 1 bulan sudah mulai bercakap. Apakah ibu, bapak guru sudah memahami yang kamu maksudkan dan kamu merasa lebih baik? Oke, sekarang targetmu apa? Karena harus bisa diukur ya kan perubahannya, misalnya kecepatan belajarnya, kemudian juga semangatnya yang bisa dilihat, kemudian juga kedekatannya dengan teman, lalu juga pada waktu menghadapi final test bagaimana sikapnya, itu semua. Nah, nanti format ini yang mungkin perlu dirunding di antara para guru kan akan melakukan, mereka akan berunding, mereka akan mendiskusikan supaya after dialog 3-in-1 murid-murid itu merasa ini benefitnya, ini manfaatnya sangat baik, sangat berguna. Ya, jadi saya rasa respon ini penting karena, ini pernah terjadi kita nih buat namanya kelas transformasi. Waktu itu sudah ada dialog 3-in-1, tapi ada anak-anak yang tetap merasa bahwa hatinya belum ditangkap oleh guru. Jadi di pemandangan para guru, murid-murid ini belum bisa ditolong secara maksimal. Sampai akhirnya murid-murid ini dikumpulkan dalam satu kelas yang kita sebut kelas transformasi.
Nah, memang pada waktu itu saya sedang studi S3 sehingga saya punya waktu untuk lebih banyak di Pelangi Kristus karena intinya saya sedang mengatur waktu itu. Lalu anak-anak ini diberi proses belajar yang berbeda dari proses biasanya. Di mana anak-anak itu bisa doing everything sesuai dengan gayanya, tapi tetap mengerjakan tugasnya. Dan ternyata setelah diizinkan yang saya bilang doing everything, itu anak-anak ini ternyata mengerjakan PES-nya semangat, cepat, bahkan 2 kali lipat dari biasanya. Kurang lebih saya mendampingi 3 bulan kalau saya tidak salah ya. Dan anak-anak ini ternyata ketika kembali dalam kelas bersama teman-temannya sudah mulai bisa membentuk satu culture belajar yang lebih baik, meskipun koneksi antara guru dengan murid ini masih belum sepenuhnya connected. Karena memahami anak yang benar-benar punya keunikan itu kan tidak serta-merta guru itu terampil, ya kan? Ketika guru belum terampil, saya biasanya akan memberikan mandat pada prinsipal untuk mengambil policy. Itu sebabnya mengapa program Pelangi Kristus itu selalu dievaluasi setiap akhir semester. Supaya hal-hal ini bisa dibicarakan sehingga tidak ada murid yang merasa tidak terperhatikan. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Pernah terjadi. Guru Meli waktu itu ada di sini sudah kelas transformasi? Sudah ada. Ya, jadi sudah tahu karena lulusannya ini sekarang sudah ada yang jadi dokter, jadi perawat, tapi dia ambil bidang medis kan, dia belajar tentang ilmu kedokteran di luar negeri. Jadi kalau ingat-ingat dulu si kecil yang orang tua dan guru bisa pusing, tapi ditolong dengan kelas transformasi, ditolong dengan dialog 3-in-1 menjadi waktu tahun pertama dia kuliah di sana, dia menjadi student of the year karena dia sangat outstanding dalam attitude, dalam keunikan dan keotentikan belajar yang sangat jujur. Gitu. Itu salah satu, banyak lagi salah 2-3 cerita yang indah karya Roh Kudus dalam hidup anak-anak. Ya. Puji Tuhan. Ya, berarti betapa pentingnya ya Bu ya setelah dialog 3-in-1 itu ada follow up ya dari apa yang dibicarakan, memastikan bagaimana anak itu sendiri benar-benar merasakan dampaknya, dia didengarkan dan mengerti. Yang paling penting kan anak itu mengerti bahwa hidupnya itu sungguh-sungguh berharga. Orang tua dan guru itu ingin mendampingi, ingin mendukung untuk anak itu bisa mencapai yang terbaik. Terima kasih untuk sahabat podcast Pelangi Kristus yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya sungguh-sungguh segala hal yang dibicarakan kita semua bisa sama-sama belajar kebenaran Tuhan. Sampai bertemu di podcast berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless us. See you soon.